Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung, hari Kamis 22 Juni 2023. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua semangat, sehat, dan juga jangan lupa untuk bahagia. Bahagia itu penting sekali, apapun keadaan kita. Kita harus bahagia. Mari kita mulai persekutuan doa malam ini dengan sebuah pujian dari PKJ 146. Bawa persembahanmu. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur malam-malam seperti ini diingatkan bahwa hidup kami adalah sebuah persembahan dan apa yang ada pada kami juga layak untuk kami persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Khususnya juga persembahan yang kami berikan untuk dikelola bagi saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kami semakin mampu mempersembahkan hidup kami dan kami juga dikuatkan oleh firman yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Kami berserah Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam persekutuan doa malam ini adalah bawa persembahanmu, yang diinspirasi dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca dan simak dan renungkan bersama-sama Injil Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong,
supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup pada era yang tidak perlu lagi sungkan untuk memamerkan segala sesuatu yang kita punya atau segala sesuatu yang kita lakukan lewat media sosial. Ada istilah kerennya itu flexing ya. Jadi flexing itu sebuah tindakan memamerkan sesuatu yang kita punya atau kita lakukan, lebih cenderung untuk menunjukkan kehebatan, kekuatan atau kekayaan atau sesuatu yang wah yang kita miliki ya. Jadi bisa saat kita jalan-jalan ke luar negeri dengan komentar-komentar yang wah begitu, atau kita punya barang-barang yang mahal, kita foto. Jadi yang difokus tuh merek barangnya ya. Tentu orang yang tahu barang itu pasti akan berdecak kagum kepada kita ya. Semua jenis kegiatan juga bisa diupload atau untuk update status ya, untuk menunjukkan kehebatan. Misalkan lagi saya berbuat baik, misalnya mengumpulkan orang miskin, saya beri sumbangan, difoto begitu ya. Ya, dengan komentar-komentar yang menunjukkan bahwa saya itu hebat begitu, atau saya itu memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Budaya itu mendorong tiap orang untuk tidak ragu-ragu membusungkan dada dan bangga apa yang dia miliki atau apa yang dia lakukan. Jadi PD-nya kelebihan, tinggi banget gitu ya. Self assertive gitu. Memamerkan tanpa ragu-ragu ya. Tentu mungkin ya, bukan mungkin tapi bisa jadi cenderungnya ya minta dipuji atau diberi komentar yang positif oleh orang lain. Dapat like ya, dapat komentar yang hebat-hebat dari orang lain. Jika situasi ini terjadi dalam kehidupan Kristiani, apakah sabda Yesus hari ini masih relevan? Yang mengatakan di ayat kedua yang kita baca tadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Jadi jangan memamer-mamerkan. Ya, tentu dalam arti memamerkan untuk kesombongan tidak relevan sabda Tuhan. Bahkan sikap itu bertentangan dengan sabda Tuhan. Tetapi jika hal itu berguna untuk memberitakan perbuatan baik yang kita lakukan sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan, kesaksian hidup kita, ya nggak apa-apa gitu. Namun memang perlu waspada supaya kita tidak jatuh dalam pencarian pujian kosong, seperti orang-orang munafik yang Yesus maksudkan dalam firman yang kita baca. Jangan sampai kita jatuh melakukan perbuatan baik hanya demi mencari apresiasi atau prestasi, ya, tepuk tangan ya, atau like tadi ya, dan juga acungan jempol dari orang-orang yang melihat perbuatan itu yang kita posting di media sosial. Dengan mengatakan jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Di ayat yang ketiga, Yesus sedang menunjukkan kepada kita cara melatih kerendahan hati dan intensi yang murni atau motivasi yang murni. Umumnya orang yang rendah hati dan bermotivasi murni mau memberi, tetap memberi sedekah meskipun sama sekali tidak ada orang yang melihat dan memujinya. Karena motivasinya memang bukan pujian dari orang lain,
tetapi mau memberi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Jika ada yang memuji, ya disyukuri. Tetapi jika tidak pun, sedekah terus ia berikan. Sebab orang yang tulus dan rendah hati percaya Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Mari kita belajar menyisihkan sesuatu yang kita miliki, supaya apa yang kita miliki bisa berguna untuk orang lain yang membutuhkan. Saya bersyukur sekali kemarin diundang untuk mendengarkan cerita bagaimana sebuah universitas membuka peluang bagi anak-anak anggota gereja bisa berkuliah dan diberi beasiswa. Nah, yang menarik adalah sumber dana beasiswa itu. Sumber dana beasiswa itu dari gaji guru-guru karyawan yang memang disisihkan secara sadar oleh guru-guru dan karyawan universitas itu, serta pengurus yayasannya juga, serta orang-orang yang mau terlibat dipersilahkan. Wow, di zaman ini masih ada kegiatan seperti itu. Mari kita terlibat dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar, dalam hal memberi. Bawa persembahanmu kepada Tuhan, baik hidup ataupun apa yang kita miliki, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan kami hidup yang bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang disertai dan diberkati Tuhan. Kami merasa tidak pernah melangkah sendirian dalam menjalani hari-hari kami. Banyak hal yang sudah kami lewati, termasuk persoalan-persoalan berat. Kami percaya semua itu pertolongan Tuhan. Biarlah melalui firman hari ini kami juga membuka diri untuk melatih diri kami, memberikan persembahan berupa apapun yang kami miliki, bahkan diri kami, mempersembahkan waktu kami, mempersembahkan ide-ide kami, mempersembahkan harta benda kami, mempersembahkan tenaga kami, mempersembahkan talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan yang bisa dirasakan sesama manusia, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan gereja, dan dimanapun kami berada di tengah masyarakat. Kami percaya Tuhan akan menolong gereja secara pribadi atau bersama-sama untuk membawa hidupnya sebagai persembahan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sedang berobat, saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan-pergumulan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan memberikan kekuatan pada keluarga yang mendampinginya juga, serta kecukupan sesuatu yang mereka perlukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah lulus dan mereka sekarang liburan. Biarlah hari libur mereka menyenangkan dan mereka juga bisa bersiap untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, dan kami senang sekali tanggal 21 Juni yang lalu Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan status pandemi menjadi endemi. Biarlah ini menjadi sebuah babak baru dalam kehidupan kami untuk membangun kehidupan bersama, termasuk bersama pemerintah. Di tengah-tengah keseharian kami bisa melakukan hal-hal yang lebih besar demi kemajuan bangsa Indonesia. Inilah Tuhan seluruh doa kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Selamat malam, selamat beristirahat. Jadikan hidup kita persembahan. Tuhan memberkati. Amin.